Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Rutmawati Panjaitan dengan NIM C0D0230022 dari Prodi Perpajakan. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan Ibu Heriani SEMAK. Saya sini akan menjelaskan dari presentasi materi penghasilan dalam akuntansi pajak. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apa pengertian penghasilan dalam akuntansi pajak? Yang kedua, apa saja jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak? Ketiga, bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pajak penghasilan? Materi yang pertama, pengertian penghasilan dalam akuntansi pajak. Penghasilan dalam akuntansi pajak merujuk pada semua bentuk pendapatan yang diterima oleh individu atau entitas yang dapat dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan kerangka dasar laporan keuangan, penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan ini mencakup berbagai sumber seperti gaji, upah, keuntungan dari usaha, pendapatan investasi, dan penghasilan lainnya. Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Yang pertama, penghasilan dari usaha. Penghasilan dari usaha merujuk pada semua pendapatan yang diperoleh oleh individu atau entitas dari kegiatan bisnis atau usaha yang mereka jalankan. 2. Gaji dan upah. Gaji dan upah adalah bentuk kompensasi yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan atau pekerja sebagai imbalan atas jasa yang mereka berikan. Gaji biasanya merujuk pada pembayaran tetap yang diterima secara bulanan, sedangkan upah lebih sering digunakan untuk menggambarkan pembayaran berdasarkan jam kerja atau per unit hasil kerja. Penghasilan dari investasi. Penghasilan dari investasi merujuk pada pendapatan yang diperoleh individu atau entitas sebagai hasil dari penempatan modal dalam berbagai instrumen keuangan atau aset. Selanjutnya, penghasilan sewa. Penghasilan sewa adalah penghasilan yang diperoleh dari penyewaan properti, baik itu berupa tanah, bangunan, apartemen, atau aset lainnya. Selanjutnya, royalti. Royalti adalah pembayaran yang diterima oleh pemilik hak atas kekayaan intelektual atau seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan desain sebagai imbalan atas penggunaan atau eksploitasi hal tersebut oleh pihak lain. Selanjutnya, penghasilan dari penjualan aset. Penghasilan dari penjualan aset merujuk pada keuntungan yang diperoleh individu atau entitas ketika menjual aset yang dimiliki, di mana harga jual aset tersebut lebih tinggi daripada harga perolehan atau nilai tercatatnya. Selanjutnya, penghasilan lainnya. Jenis penghasilan lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas seperti hadiah, penghargaan, dan penghasilan dari kegiatan yang tidak teratur. Penghasilan dari luar negeri. Penghasilan dari luar negeri merujuk pada pendapatan yang diperoleh oleh individu atau entitas yang berasal dari sumber di luar negara tempat mereka tinggal atau beroperasi. Selanjutnya, dan yang terakhir, penghasilan kena pajak final. Jenis penghasilan tertentu yang dikenakan pajak dengan tarif tetap dan tidak dapat dikreditkan, seperti penghasilan dari sewa atau bunga tertentu. Perlakuan akuntansi terhadap pajak penghasilan. Pajak penghasilan diperlakukan sebagai biaya bagi perusahaan. Oleh karena itu, pajak penghasilan harus diasosiasikan dengan laba di mana pajak penghasilan tersebut dikenakan atau diperhitungkan. Proses untuk mengasosiasikan pajak penghasilan dengan laba di mana pajak itu dikenakan disebut alokasi pajak. Karena tarif pajak penghasilan berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka diperlukan suatu metode alokasi agar diperoleh kepastian dan perlakuan yang konsisten terhadap pajak penghasilan tersebut, beserta penyajiannya dalam laporan keuangan. Ada deferred method atau metode tangguhan. Menurut metode ini, selisih jumlah pajak penghasilan terutang berdasar SPT dengan biaya pajak penghasilan berdasar laba akuntansi dalam suatu periode harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebagai pajak yang ditangguhkan. Kedua, ada liability method atau metode kewajiban. Menurut metode ini, jumlah pajak yang ditangguhkan ditentukan berdasarkan
tarif pajak yang diharapkan akan berlaku dalam periode di mana selisih pajak akan dikompensasikan. Perhitungan pajak yang ditangguhkan bersifat tentatif, yang selalu memerlukan penyesuaian pada setiap kali terjadi perubahan tarif pajak penghasilan. Selanjutnya, net of tax method atau metode bersih pajak adalah pendekatan dalam akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan penghasilan atau pengeluaran setelah memperhitungkan pajak yang terkait. Menurut metode ini, melaporkan pajak yang ditangguhkan dalam derajat tidak dibenarkan, karena biaya pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi harus sama dengan jumlah pajak penghasilan terutang atau pajak yang harus dibayar untuk periode yang bersangkutan. Baiklah, sekian materi saya pada hari ini. Saya mengambil kesimpulannya yaitu penghasilan dalam akuntansi pajak merupakan aspek penting yang mempengaruhi kewajiban perpajakan individu dan entitas. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis penghasilan, termasuk gaji, upah, penghasilan dari usaha, investasi, sewa, royalti, dan penghasilan dari luar negeri, sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Setiap jenis penghasilan memiliki perlakuan pajak yang berbeda, termasuk tarif pajak yang dikenakan dan cara pelaporannya. Sekian materi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.